Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adah tasna'u min awzaril qaumi asnaman tu'badu. Adat itu, tradisi itu membuat, tasna'u membuat, min awzaril qaumi dari dosa-dosa bangsa ini, asnaman menjadi berhala-berhala. Adat itu adalah berhala-berhala yang dibuat dari dosa-dosa bangsa itu. Mengapa disebut berhala? Karena adat itu mengikat. Dan ada namanya norma adat, norma susila. Bukan hanya norma hukum, bukan hanya norma agama. Itu menjadi standar. Kita tidak berani melawan adat itu. Ya, kalau tidak, Anda dikeluarkan dari kelompok Anda. Ya, dan akan tersendiri. Tu'badu yang disembah, tastamiddu saytarataha, yang dia mendapatkan kekuasaannya ada nas untuk mengatur manusia, minal ulfi wa tikrar, dari keterbiasaan dan dari keterulangan. Karena sudah terbiasa dan sudah berulang-ulang, itulah mislaha mislus Samiri, sama seperti Musa Samiri alladzi sana'a minal hula allati saraqaha Banu Israil, yaitu Musa Samiri yang membuat perhiasan-perhiasan hasil curian Bani Israel dibuat menjadi ajalan anak sapi yu'badu yang disembah, lahu khuar yang bisa mengatakan itu dibuat itu. Jadi ini artinya bahwa tradisi-tradisi itu, adat itu adalah berhala-berhala yang dibuat dari dosa-dosa. Munculnya satu tradisi itu adalah dari kebiasaan-kebiasaan dan perilaku yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang tokoh. Itu terjadinya adat. Peribahasa itu adalah saripati dari pengalaman orang yang berulang-ulang. Begitu karena banyak orang dikecewakan setelah berbuat baik malah akhirnya dijahatin, akhirnya muncullah peribahasa air susu dibalas dengan air. Sekarang muncul lagi kacang lupa ning bahasa terbayun menolong anjing yang terjepit buntutnya di pintu. Begitu kita buka menolong dia, begitu lepas malah menggigit kita. Jadi ketika kita dijahati oleh orang yang kita baiki, seperti menolong anjing yang terjepit, begitu lepas malah gigit kita. Atau dalam peribahasa Arabnya, kenapa dulu ngajarin dia bisa memanah, sekarang dia sudah pinter, kamu yang dipanah. Artinya ya senjata makan Tuhan. Itu peribahasa itu adalah saripati dari pengalaman hidup orang. Adat itu terjadi kapan? Nah ini kita bicara tentang adat. Islam disebarkan di Indonesia oleh para dai yang teristimewa, disebut dengan wali songo. Itu mereka punya metodologi yang berbeda dengan penyebaran dakwah Islam di negara lain, di tangan orang Arab dengan bawa pedang. Perang dulu, setelah kalah baru masuk Islam. Kita di sini tidak pernah perang, tapi melalui pendekatan budaya. Itulah. Buruknya ada, baiknya ada, tapi untungnya sangat banyak sekali. Buruknya kita tidak bisa membedakan mana adat, mana syariat, ya kan? Bahkan orang yang beragama Islam, sekalipun dia sudah sebagai pelacur, sebagai maling, masih tetap bersikukuh mengaku saya Muslim dan tidak ada rasa malu, ya kan? Kalau pulang, ini orang Indramayu pulang kalau Lebaran tuh mudik ya, rambutnya dicat merah, roket cingkrang, itu bawa mukena baru, sajadah baru kan? Ikut sholat Idul Fitri, dia muslimah kok. Sholat, selesai sholat Idul Fitri, ya mukenanya hilang, sajadahnya hilang. Tahun depan ya beli baru lagi, setahun sekali. Iya, kita harus paham bahwa akhirnya seremoni-seremoni agama yang kita lakukan saja, itu semuanya sudah dikemas dengan adat kok. Sehingga berapa persentase syariatnya sangat sedikit sekali, semuanya adat semua. Nah, itu. Jadi agama yang mengakomodir budaya lokal ya seperti itu, ya kan?
apakah itu Islam Indonesia apa Islam Nusantara, ya itulah cirinya seperti itu. Jadi mensinkronkan, mengharmoniskan antara adat dan syariat dan menjadi indah. Dan ini yang dibidah-bidahkan itu salah juga, nggak paham. Kalau tanpa kemasan adat tidak akan seindah ini Islam, akan menjadi kering kerontang. Iya kan? Dengan pedang, naik onta, bawa tasbih, jenggotnya panjang. Gimana hebatnya? Itu persoalannya. Yuk kita sekarang orang nikah. Kalau nikah kan syariat kan. Yuk kita hitung pengantin laki-laki bawa 10 mobil sambil menyalakan klakson. Tatot. Ada apa syariat? Mobilnya dirias-rias dengan kembang prada, kembang kertas. Ada apa syariat? Begitu turun langsung digandeng calon mertua. Ada apa syariat? Lalu sambutan mempelai laki-laki, ada apa syariat? Sambutan penerimaan mempelai perempuan, ada apa syariat? Terus bawaannya bawa roti buaya, ada apa syariat? Lalu duduk berdampingan, ada apa syariat? Ada. Di Arab nggak boleh tuh, bisa. Setelah duduk berdampingan, lalu kudungnya dipelampirin sama istri, ada apa syariat? Setelah itu kemudian nginjek telur, cerot gitu. Dicuci, ada apa syariat? Terus tawuran beras kuning sama uang, syariatnya mana? Kabiltu. Menjadi indah. Sok Pak Haji Ahmad, andekan bapak anak perempuannya ada yang ngawini, dia datang sendirian tanpa siapa-siapa, begitu duduk sahabat suka wangkah tuka kobil tuh, terus langsung dibawa, serem nggak? Ya itulah persoalannya. Jadi kita jangan membidah-bidahkan nginjak telur. Saya bilang kenapa? Ya itu kan mubazir, masa telur diinjak? Yaudah deh bungkus plastik kalau begitu mah. Nanti saya goreng. Boleh kan? Ya itu kan simbol-simbol saja. Bahwa semua yang ada ini sebetulnya hanya simbol-simbol saja. Termasuk dirimu, wujudmu ini juga wujud simbolik bagi tajalli Tuhan. Wes mentok.